Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pupena jilid 5A tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, lanjut saja kita buka bukunya halaman 60. Halaman 63. Di halaman 63 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya adik-adik silahkan seperti biasa baca dulu sebuah teks yang berjudul permainan boy-boyan yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Adapun perintahnya adalah lengkapilah diagram pohon berikut dengan ide pokok dan dari setiap paragraf dalam teks permainan boy-boyan. Judul teks di sini adik-adik tulis ini, judulnya adalah permainan boy-boyan. Sudah ditulis adik-adik? Nah, kalau yang sini ide pokok pada paragraf 1, silakan adik-adik tulis asal permainan boy-boyan. Kemudian paragraf kedua silakan ditulis peraturan permainan boy-boyan. Yang nomor 3 silakan ditulis cara bermain boy-boyan. Dan yang keempat silakan ditulis manfaat permainan boy-boyan. Nah, ini adik-adik. Paragraf 1 adik-adik tulis asal permainan boy-boyan. Paragraf 2 adik-adik tulis peraturan memainkan boy-boyan. Paragraf 3 adik-adik tulis cara bermain boy-boyan. Paragraf keempat adik-adik tulis manfaat permainan boy-boyan. Cukup jelas ya adik-adik ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 66. Di halaman 66 ini ada ayo berlatih IPA adik-adik. Ya, IPA ya. Di sini ada lengkapilah ciri-ciri dan penyebab penyakit atau kelainan otot. Ada atrofi, kaku leher, tetanus. Apa ciri-cirinya dan apa penyebabnya? Baiklah, udah saya rangkum di sini adik-adik. Yang pertama adalah atrofi, ciri-cirinya otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Penyebabnya adalah disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot yang tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya untuk yang atrofi. Kemudian kita lanjutkan ke yang kaku leher. Ciri-ciri kaku leher adalah otot leher kaku. Penyebabnya adalah cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Kalau sudah, kita lanjut ke tetanus. Ciri-cirinya adalah kejang atau kaku otot. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Clostridium tetani. Kemudian kita suruh memberi gambarnya. Ini gambar tetanus. Carinya di internet ya adik-adik ya. Nggak mungkin ada di gambar ya. Tinggal adik-adik tulis, klik aja di Google. Di kolom gambarnya. Ini kaku leher. Atrofinya yang kaki kurus. Tinggal diklik di Google saja. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 67. Di sini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul osteoporosis di kotak berwarna abu-abu itu. Kemudian perintahnya di sini adalah tentukan ide pokok dari setiap paragraf pada artikel tersebut. Buatlah dalam bentuk diagram pohon. Diagram pohon boleh yang seperti ini ya adik ya. Tapi saya tidak membuatnya seperti ini adik, tapi soalnya bukunya ini tidak cukup, jadi saya buatnya nanti diagram seperti ini. Saya rasa sama saja, peta pikiran juga. Baiklah, halaman 67 kembali, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Oke, paragraf 1 ide pokoknya adalah mengenal osteoporosis.
Paragraf yang kedua adalah perbedaan tulang normal dan tulang osteoporosis. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah faktor yang mempengaruhi osteoporosis. Ini faktor pakai huruf K bukan C. Sudah, kemudian dalam bentuk diagram pohon, kurang lebih adik-adik bisa bikin seperti ini. Di halaman 63 diagram pohonnya, judulnya di sini berarti adalah osteoporosis. Kalau ini saya bikinnya seperti ini karena saya tidak cukup kertasnya. Judulnya adalah osteoporosis. Kemudian ide pokok pada paragraf pertama adalah mengenal osteoporosis. Ide pokok pada paragraf kedua adalah perbedaan tulang normal dan tulang osteoporosis. Dan ide pokok pada paragraf ketiga adalah faktor yang mempengaruhi osteoporosis. Saya rasa sangat mudah ya adik-adik ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 68. Di halaman 68 ini ada ayo berarti SBDP nomor 1. Bacalah komik berikut dengan saksama lalu kerjakan soal-soalnya. Silakan adik-adik baca dulu ya adik-adik ya, sebuah komik yang berjudul Transportasi Kejutan. Saya yakin adik-adik pasti senang membaca komik ya. Oke, A pertanyaannya, banyaknya frame dalam komik di samping adalah, frame itu banyak kotak-kotak itu adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak-kotak kan adik-adik? Jawabnya berarti tulis di sini adik-adik 6. Sudah, sekarang yang B. Banyaknya balon kata dalam komik di samping adalah, balon kata itu yang ada kata-katanya ini, ada yang bulat-bulat ini. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi di sini adik-adik tulis jawabannya adalah angka 13. Kalau sudah, kita lanjutkan yang pertanyaan C. Judul komik di samping adalah ini judulnya adik-adik. Transportasi Kejutan. Silakan ditulis di jawaban C. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pertanyaan D. Komik di samping menceritakan tentang, jawabnya adalah transportasi. Saya ulangi, yang D ini jawabannya adalah transportasi. Sudah ditulis adik-adik? Kalau sudah, nomor 2, sempurnakan sketsa komik yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Ini adik-adik silakan kerjakan secara mandiri. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman 69. Di halaman 69 ini ada ayo berarti IPA. Nomor 1, isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Pilihlah kata-kata di dalam kotak yang sudah tersedia di bawah ini ya adik-adik ya. Yang A, sikap tubuh titik-titik saat menulis membuat punggung menjadi sakit. Jawabnya adalah membungkuk. Nomor 1, sikap tubuh membungkuk saat menulis membuat punggung menjadi sakit. Nomor 1A jawabnya membungkuk. B, kekurangan fosfor, kalium, dan vitamin D mengakibatkan, jawabannya adalah, ya jawabannya adalah rakitis. Ya, yang B ini silakan adik-adik jawab rakitis. C, sinar matahari pagi baik sinar matahari pagi sangat baik, ini kayaknya sangat baik untuk kesehatan titik-titik. Jawabnya adalah tulang. Silakan yang C adik-adik isi tulang. Yang D, upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari skoliosis adalah, jawabnya adalah duduk tegak. Duduk tegak, silakan diisikan ke huruf D. Dan yang terakhir yang E, sikap tubuh membungkuk saat membaca dapat mengakibatkan kelainan tulang, yaitu jawabannya adalah, ya yang mana adik-adik? Ini ada 6 loh. Kifosis atau lordosis, jawabannya adalah kifosis. Kifosis itu membungkuk. Kalau lordosis apa itu ya? Kebalikan dari membungkuk berarti ya. Dadanya terlalu membusung, itu namanya lordosis. Oke, kalau sudah, kita ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut.
Sony anak yang rajin, dia belajar dan mengerjakan tugas setiap hari, namun Sony memiliki kebiasaan buruk. Sony gemar duduk dengan tubuh membungkuk. Menurutmu, apakah sikap duduk Sony sudah tepat? Hal apa yang terjadi jika Sony terus duduk seperti itu? Presentasikan penyebab-penyebab kelainan tulang tersebut. Nah, jawabannya ini adik-adik. Mana tadi ini? Sikap duduk kurang tepat dapat menyebabkan kifosis. Penyebab lainnya adalah mengangkat beban terlalu berat. Mungkin buku-bukunya, tasnya terlalu berat karena banyak bukunya adik-adik ya. Nah, sebaiknya adik-adik tasnya, bukunya disesuaikan, dimasukkan ke dalam tas sesuai dengan pelajarannya. Jangan semua pelajaran dibawa padahal tidak ada pada hari itu ya. Oke, sudah stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin pintar dan tambah paham. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Pena Jilid 5A tema 1 Organ Gerak Hewan dan Manusia. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.